Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan membahas lebih ke Bitcoin dan Ethereum. Sebelum kita mulai, seperti biasa gue ingatkan, salah satu cara termudah dan termurah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video, ya. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 0,93% di total market cap 2,62 triliun US dollars. Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,16%. Ini cukup signifikan ya. Dengan volume yang turun sebesar 9,62%. Tetapi kita bisa lihat cenderungnya terkoreksi sih ya. Untuk Bitcoin terkoreksi 0,6%. Sementara Ethereum terkoreksi 2%-an lah kalau kita bulatkan ya. Nah yang penting adalah apa? Ini untuk kedua kalinya Bitcoin kereject oleh angka 71.450 ya tentunya sebagai resisten. Dan kalau kita di sini dia nyaris kena ke angka 70.000 kemarin ya. Jadi ya, kita lihat nih ya, ini duel antara support dan resisten. Resisten di 71.450 dan support di 70.000 ya. Mungkin ini ya kondisinya mirip-mirip kayak di sini nih. Mirip kayak di sini, apakah dia bisa mempertahankan support di 70.000 atau tidak gitu ya. Karena seperti yang gue sudah bahas sebelum-sebelumnya ya. Bitcoin ini 70.000 nggak tahu kenapa kayaknya nggak kuat nahan gitu ya. Kayaknya jebol lagi. Dari awal itu di sini 15 Maret, lalu jebol lagi tuh di sini nih ya, di tanggal 29 Maret, tanggal 1 April, lalu di sini tanggal 9 April, di sini yang paling baru itu di sini ya, tanggal berapa sih? Tanggal 22 Mei ya, tanggal 22 Mei. Jadi lagi-lagi nggak tahu kenapa 70.000 nih jadi resisten lumayan. Tapi jadi support kayak nggak terlalu kuat gitu ya. Jadi coba kita lihat deh, semoga dia bisa nahan di 70.000. Karena kalau dia nggak bisa nahan di 70.000, possibility-nya bisa lanjut lagi gitu, bisa koreksi lagi ya. Walaupun masih ada safety net-nya sih, safety net dari Bitcoin itu masih ada di EMA 20. Amit-amit kalau sampai 70.000 jebol begitu ya. Dan arguably secara struktur ya, ini mulai terbentuk suatu lower high dibandingkan dengan high yang di sini ya. Jadi ya kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah yang menang para bulls atau para bears begitu ya. Para bulls tentunya menang apabila dia tembus dan diliklus di atas tadi 71.450. Tapi kalau sampai di bawah berarti bears masih punya kekuatan yang lumayan begitu ya. Oke. Selanjutnya untuk Ethereum kita lihat sekilas dulu dia masih berhasil bertahan di atas dari 3.790 yaitu support yang kemarin lusa di reclaim pada tanggal 4 Juni gitu ya. Oke, next kita akan geser ke news. News ini datang dari US di mana sempat ada beberapa yang nanya ke gua kan, "Bang, ini kapan ETF Ethereum itu diperjualbelikan ya?" Nah, ini sebenarnya bola panasnya udah di para pengaju si ETF spot itu sendiri. Karena kita bisa lihat di sini Gary Gensler bilang ini udah di-approve ya. Ini udah di-approve, tinggal kapan mereka bisa menyelesaikan S1 registration mereka begitu. Saat sudah mereka beres registrationnya itu akan bisa langsung ditradingkan. Jadi ya kata Gensler tergantung dari para para pemohonnya gitu seperti BlackRock dan kawan-kawan. Jadi ya tergantung mereka gitu ya. Kalau menurut si JP Morgan seingat gue itu ya harusnya sebelum dari Oktober udah bisa ditradingkan. Tapi ya lagi-lagi itu menurut gue hanya prediksi dari JP Morgan begitu ya. Ya by the time nanti ditradingkan harusnya sih ya langsung kita tahu ya karena biasanya akan menjadi news yang lumayan besar. Next kita geser ke news lagi dari Twitter di mana Standard Chartered baru saja menyatakan bahwa Bitcoin bisa mencapai ke 150.000 USD apabila Donald Trump menang presidential election ya. Nah, Trump ini sebenarnya tipe orang yang ini ya, double down. Jadi kalau dia udah dapat traction di satu hal gitu ya, dia akan terus dihajar terus ya. Karena kalau kita tahu buat lo yang tahu Trump dari 2021, 2020, dia itu sebenarnya kayak jujurnya lumayan anti kripto ya. Dia bilang Bitcoin itu competing dengan USD gitu. Dan ya intinya sih enggak bagus gitu menurut dia ya. Di 2020, 2021 lu boleh cek ya, lu boleh cek ke data-data sebelumnya. Tetapi sekarang dia malah jadi satu-satunya presiden sepanjang masa US yang menerima sumbangan dengan kripto. Dan gilanya itu sampai kalau nggak salah 40 juta atau 50 juta USD gitu yang sudah terkumpulkan via
ya kripto gitu. Dana apa? Dana sumbangannya lewat kripto. Berarti dia cukup banyak cukup banyak pendukung dari crypto space gitu ya. Nah, kalau dia udah lumayan banyak pendukung dari situ, biasanya dia bisa benar-benar pro begitu. Jadi ya maybe the best kalau kita pengen kondisi di US itu bagus untuk kripto, maybe lewat si Trump gitu. Walaupun gua pribadi awalnya lebih lebih ngelihat lebih idealnya tuh si Bobby Kennedy Jr. Tapi Bobby Kennedy Jr. ya kita belum tahu sifatnya sebagai presiden. Si Trump kita udah pernah lihat di term dia yang sebelumnya ya kita bisa tahu bahwa kalau dia udah merasa ada dukungan dari sektor tertentu dia akan gila-gilaan begitu. Jadi menurut gua ya dari data yang sebelumnya kita punya, kalau sampai si Trump kepilih ya mungkin dia akan benar-benar mencoba untuk Amerika jadi lebih pro kripto begitu ya, karena memang tipe orangnya seperti itu gitu. Jadi mungkin kalau lu pengen sampai kripto nge-boom lagi, dapat extra pump lagi ya mungkin harus si Donald Trump gitu. Karena kalau lu inget di tapi di masa-masa dia menjadi presiden, itu Amrik literally salah satu masa terbaik untuk saham bisa nge-pump gila-gilaan di masa itu ya. Dan otomatis kripto juga ikutan. Itu tuh seinget gue di 2016, di cycle 2016. Dan buat lu yang udah dari 2016, itu literally the easiest bull market ever menurut gua ya. Itu gampang banget, lu nggak terlalu ngerti-ngerti amat juga profit gitu. Makanya gua ngerasa hoki, untung gua masuk di cycle itu. Jadi ya lagi-lagi kalau sampai si Trump kepilih lagi, kita bisa merasakan bull market yang seperti ini lagi nih. Bull market yang lebih kuat trennya seperti di sini ya. Karena di masa-masa ini Trump jadi presiden di US dan saham tuh kuat banget di US ya. Jadi ya mungkin kalau sampai Trump kepilih jangan-jangan kita bisa punya bull market yang mirip-mirip lagi kayak begini gitu ya. Oke, next kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini ya apa sih? Coba kita cek dulu ya. Hari ini dari US akan keluar data, udah diubah sih? Udah diubah. Hari ini akan keluar, banyak juga. Akan ada average hourly earnings, lalu juga akan ada non-farm payrolls, dan juga unemployment rate. Nah ini penting nih ya, ini penting. Malamnya lagi udah ya, berarti ada 1, 2, 3 ya. Nah untuk si average hourly earnings, harapan kita itu kalau kita pengen dia indeks dolar melemah ya berarti harapannya dia lebih rendah daripada ekspektasi, berarti lebih rendah daripada 0,3%. Selanjutnya untuk non-farm payrolls juga sama harusnya ya. Kalau lebih rendah daripada ekspektasi akan membuat indeks dolar melemah juga. Kita bisa lihat bulan Mei udah mulai merah ya, seperti yang gue bilang concerning ya, beberapa data US kemarin-kemarin ini mulai berantakan dan juga ini tingkat pengangguran di US ya. Harapannya adalah tentunya lebih rendah juga daripada forecast. Kalau kita pengen kebalik. Kalau ini lebih tinggi daripada forecast akan buruk ya. Berarti kalau lu pengen indeks dolar melemah, harapannya lebih tinggi daripada 3,9%. Nah, begini, seperti yang gue sudah bilang dari video-video gue sebelum-sebelumnya, sebenarnya gini, kalau ini merah ya, data-data dari US ini merah, in short term bagus. Kenapa? Karena indeks dolar akan turun seperti kemarin ya, indeks dolar turun karena data-datanya jelek dari US, seperti yang kita bisa lihat di sini nih. Dalam seminggu terakhir overall ya jelek gitu. Nah, tetapi kalau jelek terus, ini bisa memicu Memicu krisis. Krisis bisa parah-parahnya jadi resesi begitu. Nah, kalau resesi terjadi, market pun akan ikutan ketarik walaupun indeks dolarnya melemah ya. Jadi buat orang yang nggak tahu, korelasi indeks dolar ini adalah negatif dengan risk on asset ya. Jadi kalau dia turun, cenderungnya seperti saham, indeks, Bitcoin, crypto in general itu menguat ya. Tetapi kalau terlalu lemah sampai masuk ke dalam ya itu resesi, krisis, orang-orang akan kembali ke factory reset lah gitu kasarnya ya. Kalau elu aja makan susah, nggak akan mikirin invest gitu. Orang tuh mikir invest, mikir cuan dan lain-lain tuh saat kebutuhan primernya tuh dan sekundernya udah beres. Kalau primer sekundernya masih belum beres, itu mereka biasanya nggak mikir gitu. Jadi kalau sampai terjadi krisis, terjadi resesi, itu akan menghambat peningkatan harga. Jadi kita dalam masa-masa yang cukup unik nih. Kalau lu pengen in short term
kripto itu menguat, ya lu pengennya datanya jelek dari US. Tapi kalau lu pengen dia bebas dari resesi, lu pengen dia nggak terlalu jelek gitu, stabil lah, pelan-pelan stabil gitu. Tapi intinya apa? Intinya lu harus siap kalau sampai amit-amit terjadi resesi ya. Dan resesi itu tentunya akan, sorry, ada motor yang mungkin telat kerja kali ya. Oke, nah kalau kita di sini, jadi kita tuh saat terjadi penurunan interest rate terakhir di 2019, yang terjadi itu adalah karena resesi begitu. Nah, jadi jelek-jeleknya kalau sampai kita terkena resesi, kita harus siap dengan downturn seperti di sini ya. Nah, ini seminus apa? Gue udah sering banget bahas. Paling jeleknya 70, tengahnya 50, bagus-bagusnya tuh di 30 deh menurut gue ya. Karena ada beberapa yang argue karena market cap dari Bitcoin sudah lebih signifikan, lebih besar dibandingkan dengan cycle kemarin, maka akan lebih sulit untuk membuat Bitcoin drop. Dan ya kita mulai juga kerasa ya, bear market kemarin secara drawdown lebih kecil dibandingkan dengan bear market sebelum-sebelumnya. So, ya anggaplah ya, paling bagusnya itu mungkin kalau sampai kena resesi itu bisa drop sampai 30% gitu ya. Tapi buat lo yang mungkin baru pertama kali dengar, mungkin berpikir, oh berarti Bang Toshi beres ya, udah nggak akumulasi lagi ya? Enggak, gue tetap akumulasi, tetapi taktik gue adalah dengan peluru yang lebih kecil. Jadi misalkan gue biasanya akumulasi sekali tembak itu $100, nah ini gue kurangin jadi 50, bahkan jadi 25. Begitu. Supaya apa? Supaya kalau sampai dia beneran resesi dan drop, gue masih punya cadangan peluru, ya masih punya magazine cadangan, dan siap buat tembak lagi di bawah. Begitu. Tetapi gue belum TP kripto gue ya. Maksudnya gini, gue belum TP semua. Gue Bitcoin tuh ya, kita langsung aja buka-bukaan. Gue Bitcoin tuh udah TP 3 kali, yang pertama 5%, terus 10 ya. Udah, that's it. Ethereum itu 2 kali, 5-10. That's it. Itu aja yang gue TP, sisanya belum gue TP ya. Jadi udah ada profit taking ya, tetapi belum dalam jumlah yang besar. Jadi gue intinya sekarang tuh sudah siap dalam kondisi yang kalau ini naik ngepam sampai $500 juta USD juga gue siap aja, happy, profit ya. Tapi kalau sampai turun, gue udah punya peluru yang cukup untuk melakukan akumulasi lanjutan, begitu ya. Lagi-lagi ini masuk ke dalam filosofi gue, yaitu apa? Kita sebagai seorang trader itu harus siap dengan dua arah. Dan tugas utama kita adalah bukan cuan, tapi tugas pertama kita adalah menjaga resiko. Nah, jaga resiko itu nggak bisa tanpa lu siap dua arah. Begitu. Jadi buat lo yang satu frekuensi ya silahkan bisa ikutin. Kalau buat lo yang gak sefrekuensi, wah gue pengennya all in profit langsung beli Lambo gitu ya, salah channel mungkin begitu ya. Mungkin ada channel lain yang siap memberikan lo Lambo. Di sini nggak ada. Di sini ngasih data, reality dan fakta aja begitu ya. Oke, next kita akan masuk ke ini ya. Reminder dulu deh sebelum lupa ya. Kita udah aktif di Twitter atau di X, masih baru sih ya. Ya baru aktif lah gitu kesannya. Ini joinnya udah dari 2022 tapi aktifnya baru-baru ya. Buat lo yang belum follow silahkan bisa follow di @toshicryptoindo begitu ya. Nah, sebelum kita masuk buy limit, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah,
Buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Buy limit pertama di 70.000, buy limit kedua di EMA20 di angka 68.992 atau lebih gampangnya 69.000 lah ya. Buy limit ketiga di 67.610. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, retest 1, retest 2 sudah terjadi di 71.450. Artinya kita sudah punya posisi short dan kemarin nyaris kena target TP, tetapi belum ya. Jadi kita bisa di sini kemarin sempat udah profit 1,86%, tapi balik lagi ke atas. Target TP-nya yaitu tetap di 70.000 gitu ya. Untuk posisi long otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 70.000 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 71.450 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Selanjutnya kita geser ke Ethereum. Ethereum dia berhasil mantul di angka 3.790, yaitu buy limit pertama berarti ya. Jadi untuk sekarang buy limitnya semua masih aktif. Buy limit pertama di 3.790, buy limit kedua di 3.749, dan buy limit ketiga di angka 3.696. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya, retest 1, retest 2 sudah terjadi di 3.790 sebagai support. Artinya kita sudah punya posisi long. Nah, posisi long kita ini target TP-nya ada 3. Paling konservatif di sini ya, di angka 3.866. Yang kedua bisa di sini di 3.890, dan yang ketiga di angka 3.920. Itu untuk posisi TP long kita ya. Untuk posisi shortnya masih lumayan jauh, jadi kita tunggu dulu aja ya. Nah, sebelum kita tutup, gue harus berikan satu saran ya, satu advice bagi lu yang mungkin para newbies. Lu bener-bener buta masuk ke kripto, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti TA, nggak ngerti fundamental. Saran menurut gue yang terbaik adalah jangan terlalu fokus di alts dulu begitu ya, karena kalau lu fokus di alts, ujung-ujungnya lebih sering cuma ngeliat ke Twitter, di IG, wah apa yang bagus katanya lu beli. Udah gitu ujung-ujungnya nyangkut. Itu sering kali terjadi, itu terlalu sering terjadi. Dan itu bukan gue bilang, wah gue gak pernah kayak gitu. Justru gue tahu karena gue pernah kayak gitu di 2016. Gue udah untung BTC, aduh udah untung gila gitu ya. Udah happy nih, wah happy, udah di atas angin ngerasanya. Udah gitu ngeliat, wah altcoins kayaknya bisa lebih gila ya. Altcoins bisa lebih gila ya. Wah mencobalah tuh BTC pelan-pelan jadiin alts. Pembelajarannya apa? Kalau gua nggak terlalu curious waktu itu, kemungkinan besar gua akan signifikan lebih kaya sekarang, begitu. Karena jangan lupa altcoins itu come and go. Banyak banget altcoins di 2016 yang sekarang itu udah nggak ada apa-apanya, udah jadi bubuk, begitu. Jadi buat lu para newbies, gue sarankan lu akumulasi BTC Ethereum dulu, ya. Lu udah profit, sampai jelek-jeleknya lu terlalu greedy dan lupa TP, itu pasti salah satu hal yang akan menjadi dilema ekstrim nanti ya. Saat udah ngepam gila ya, lu akan takut untuk TP begitu, karena ngerasa bisa lebih tinggi lagi. Udah kepikir pengen beli ini, pengen beli itu. Nah, itu kemungkinan besar bisa nyangkut. Nah, kalau lu nyangkut di BTC dan Ethereum, lu tunggu sampai cycle selanjutnya, itu rata-rata aman. Ya bukan rata-rata aman, secara faktanya sampai sekarang selalu aman. Begitu. Jadi kesannya kalau sampai lo mau nyangkut, mendingan nyangkut di BTC Ethereum. Jadi itu salah satu advice yang gue pengen kasih ke para newbies, karena menurut gue para newbies terlalu banyak yang fokus di altcoins begitu. Untuk lo yang udah veteran, udah beberapa cycle gitu ya, udah 2 bahkan 3 cycle gitu ya, mungkin udah tahu cara perpindahan dari BTC ke altcoins, terus di mana waktu-waktu yang tepat untuk akumulasi altcoins gitu. Tapi untuk yang masih baru, lu belum tahu, yang adalah bukan lu profit lalu malah disapat sama bandar begitu ya.
Dan selain dari itu juga, ya seperti biasa 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Plus jangan lupa buat lo yang pengen pair favorit itu dimasukin ke DJWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DJWT sesi kedua. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.